Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas apa saja perbedaan antara Samsung M12, Samsung A12, Samsung A22, dan Samsung M32. Kenapa kita bahas? Karena jika kita lihat seperti ini, semuanya tampak mirip, mulai dari segi desain dan tata letaknya. Jadi buat kamu jangan sampai salah pilih. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas apa saja perbedaannya. Dan kira-kira buat kamu lebih cocok yang mana nih? Yang pertama, untuk urusan desain, look, dan tampilan sudah saya sebutkan di awal. Keempat HP ini memiliki desain dan tata letak yang sama. Yang membedakan cuman warna dan finishing yang digunakan. Jika kita lihat di sini, Samsung M12 memiliki finishing yang matte atau doff dengan pola garis-garis lurus di bagian belakang bodi. Untuk Samsung A12 juga memiliki finishing yang matte atau doff. Di bagian belakang juga ada pola garis-garis kecil yang bikin HP-nya nggak licin saat dipegang nggak pakai softcase. Sedangkan untuk Samsung A22 dan M32 memiliki finishing yang glossy dan tampak mengkilap di sini, sehingga gampang ninggalin bekas ceplakan tangan dan licin saat dipegang nggak pakai softcase. Udah itu aja yang bikin beda, selebihnya semuanya sama. Di bagian belakang ada framing kamera kotak persegi yang menampung 4 lensa. Sensor sidik jari atau fingerprint terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power, dan konsep layar yang masih water drop screen. Untuk ukuran dan resolusi layar baru berbeda di sini. Samsung M12 memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel. Panel layar yang digunakan adalah PLS TFT LCD dengan refresh rate yang sudah support hingga 90 Hz. Untuk Samsung A12 memiliki ukuran layar yang sama dengan M12, 6,5 inch dengan resolusi yang juga masih SD+, 720x1600 pixel. Panel yang digunakan juga sama, PLS TFT LCD. Namun bedanya untuk refresh rate-nya cuma 60 Hz aja. Untuk Samsung A22 dan M32 memiliki ukuran layar yang sama, 6,4 inch. Bedanya resolusi layar A22 masih SD Plus aja, sedangkan untuk Samsung M32 sudah Full HD Plus, 1080x2400 pixel. Untuk panelnya, keduanya sama-sama menggunakan panel layar Super AMOLED dengan refresh rate yang sudah support hingga 90 Hz. Jadi untuk kontras dan warna yang dihasilkan lebih bagus dan tajam dari A12 dan M12. Dan kalau kamu perhatikan, di sini cuma Samsung A12 aja yang memiliki refresh rate belum support hingga 90 Hz. Dari segi desain sudah, selanjutnya kita akan bahas apa saja perbedaan dari segi spesifikasi dan performanya. Untuk spesifikasi dan performa, Samsung M12 memiliki dua varian, yaitu RAM 3/32GB yang dijual dengan harga 1,8 juta dan varian RAM 4/64GB yang dijual dengan harga 2 juta. Chipset yang digunakan adalah Exynos 850 octa-core 8 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengacasan yang sudah fast charging 15 watt dan port yang sudah USB Type-C. Dan yang perlu dicatat, untuk sensor magnet belum ada di sini. Jadi HP-nya tidak bisa digunakan untuk mencari arah kiblat. Performa gamingnya sih sudah cukup oke. Buat bermain PUBG Mobile, settingan grafiknya sudah bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Pengalaman saat bermain sudah cukup menyenangkan. Cuman yang agak disayangkan, sensor gyroscope juga belum ada di sini. Jadi butuh adaptasi pastinya. Untuk Samsung A12 juga memiliki dua varian, yaitu RAM 4/128GB yang dijual dengan harga 2,4 juta dan RAM 6/128GB yang dijual dengan harga 2,7 juta. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengacasan yang sudah fast charging 15 watt. Untuk sensor magnet juga belum ada di Samsung A12. Dan untuk performa gamingnya, saya coba buat bermain PUBG Mobile. Settingan grafik yang dihasilkan cuman mentok sampai smooth medium dan balance medium aja, enggak lebih dan enggak kurang. Artinya masih unggul di Samsung M12 karena sudah bisa sampai smooth ultra dan SD high. Pengalaman saat bermain tergolong biasa aja di sini, dan perlu dicatat, sensor gyroscope juga belum ada di Samsung A12. Tapi kalau misalnya kamu bukan anak yang hobi gaming, abaikan saja masalah sensor gyroscope ini. Lanjut sekarang ke Samsung A22. Untuk kapasitasnya, RAM yang dimiliki sebesar 6GB dengan internal memorinya 128GB. Dijual dengan harga 3 jutaan aja. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengacasan yang juga sudah fast charging 15
Watt. Untuk masalah sensor kamu nggak usah khawatir karena magnet dan giroskop sudah ada di sini. Jadi kalau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat sudah pasti bisa di Samsung A22. Untuk performa gamingnya juga sudah cukup lancar. Main PUBG Mobile settingan grafiknya sudah bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Pengalaman saat bermain juga lebih enak dari M12 dan A12. Grafiknya lebih bagus, performanya lebih lancar, dan giroskop berjalan dengan baik dan cukup responsif. Yang terakhir Samsung M32. Di sini M32 memiliki kapasitas RAM paling besar yaitu 8GB dengan internal memorinya 128GB. Dijual dengan harga 3,3 juta. Chipset yang digunakan sama dengan A22, MediaTek Helio G80 gaming prosesor octa-core 12 nanometer. Untuk baterainya juga sama, 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya lebih ngebut karena sudah 25 watt. Untuk masalah sensor juga sudah lengkap dan aman, jadi kamu nggak usah khawatir. Dan yang bikin spesial, Samsung M32 ini sudah dilengkapi dengan NFC. Untuk performanya yang saya rasakan sama saja dengan Samsung A22 karena emang chipset yang digunakan sama. Grafik bagus, performa lancar, dan giroskop sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi buat kamu yang hobi gaming dan butuh performa yang lebih lancar, Samsung A22 dan M32 lebih cocok buat kamu. Sedangkan untuk Samsung M12 sebenarnya performanya sudah lancar, tapi yang agak disayangkan sensornya yang tergolong minim. Dan untuk Samsung A12 sensornya minim, performanya biasa aja menurut saya. Jadi kurang cocok buat kamu yang hobi gaming. Dan yang terakhir kita akan bahas perbedaan dari segi kameranya. Untuk urusan kamera, walaupun memiliki jumlah lensa yang sama, tapi untuk megapikselnya berbeda di sini. Samsung M12 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Untuk fitur kameranya yang perlu dicatat, di Samsung M12 belum ada fitur foto mode malam, video slow motion, dan stabilisasi video. Dan untuk Samsung A12 memiliki megapiksel yang sama dengan M12. 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Untuk fitur kameranya juga sama dengan M12. Foto mode malam, video slow motion, dan stabilisasi video belum ada di sini. Sedangkan untuk Samsung A22 dan M32 fitur kameranya lebih lengkap. Foto mode malam, video slow motion, dan stabilisasi video sudah ada di sini. Untuk Samsung A22 memiliki 48 megapiksel kamera utama yang sudah dilengkapi dengan OIS, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Dan yang terakhir untuk Samsung M32 memiliki megapiksel kamera yang paling besar di sini, yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan kamera selfie sebesar 20 megapiksel. Untuk hasil foto dan videonya sebagus apa, kamu harus cek video review masing-masing produk yang sudah saya bikin sebelumnya. Karena di sini kita cuma bahas secara garis besarnya aja. Bahkan saya juga sudah bikin video compare antara Samsung M12 versus Samsung A12, Samsung A12 versus Samsung A22, dan Samsung A22 versus Samsung M32. Untuk semua link videonya ada di kolom deskripsi. Dan dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya cukup simpel di sini. Samsung M12 cocok buat kamu yang mau HP dengan harga murah tapi dengan performa yang sudah powerful. Sedangkan Samsung A12 cocok buat kamu yang mau memori besar tapi dengan harga yang tidak begitu mahal. Tapi untuk gaming agak kurang menurut saya. Samsung A22 cocok buat kamu yang butuh performa lancar. Displaynya bagus dan perekaman video yang lebih stabil karena sudah dilengkapi dengan OIS. Sedangkan untuk Samsung M32 spesial buat kamu yang maunya paket lengkap. Displaynya bagus, performa lancar, megapiksel kamera besar, dan sudah punya NFC. Dan charging yang lebih ngebut juga 25 watt. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Nggak usah dibikin galau dan dibikin ribet. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Atau mungkin di antara kamu ada yang menggunakan salah satu di antaranya. Kamu juga bisa banget tinggalkan di kolom komentar bagaimana pengalaman kamu selama penggunaan. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa. Yang paling terpenting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.